Alfiani Agustin. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran untuk kelas 4 semester 2. Nah, saya menggunakan tema 7 untuk video pembelajaran kali ini, serta saya menggunakan 3 muatan yang akan saya bahas di sini. Untuk muatan yang pertama yaitu muatan PPKN dengan materi keragaman bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua, muatan IPS yang bermaterikan bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dan yang ketiga, SBDP, materinya tentang lagu Alpuse. Lalu, tujuan dari pembelajaran ini apa sih? Nah, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, siswa mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu Alpuse dengan tepat. Nah, adik-adik, keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah lagu daerah, bahasa daerah, pakaian adat, serta rumah adat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bahasa daerah. Adik-adik ada yang tahu nggak sih bahasa daerah itu apa? Nah, bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik di suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Serta bahasa daerah ini mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, saya mau tanya nih, adik-adik tinggal di provinsi mana? Dan berkomunikasi dengan bahasa apa? Kalau saya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, dan saya pun menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Sekarang saya akan memberikan contoh bahasa Jawa dengan padanan ke bahasa Indonesia serta bahasa Sunda. Padanan itu apa sih? Jadi padanan itu setara atau sama. Jadi bahasa Jawa yang sama artinya dengan bahasa Indonesia serta bahasa Sunda. Berikut contoh bahasa Jawa beserta padanan bahasa Indonesia dan bahasa Sundanya. Yang pertama, yaitu tuwang. Bahasa Sundanya tuwang. Lalu, dia mempunyai bahasa Jawa nedo. Dan arti dalam bahasa Indonesia adalah makan. Yang kedua, yaitu ngaleut. Bahasa Jawanya gunjuk, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu minum. Yang ketiga, bahasa Sundanya kulem. Bahasa Jawanya sare, serta mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu tidur. Yang keempat, bahasa Sundanya angkat. Untuk bahasa Jawanya yaitu tindak, dan mempunyai arti bahasa Indonesia yaitu pergi. Yang terakhir yaitu bahasa Sundanya mastaka, yang mempunyai bahasa Jawa mustoko, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu rambut. Nah, bahasa daerah di Indonesia itu terancam punah loh. Kok bisa sih? Jadi, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik dengan jumlahnya bahasa dan jumlah penduduk Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk 123 juta orang, Indonesia hanya memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya jumlahnya hanya 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan bahasa tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah kepunahan tersebut, adik-adik? Di sini ada 4 cara untuk mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia.
Yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah sebagai wadah belajar bahasa daerah. Yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. Yang ketiga, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Nah, selain bahasa daerah, keragaman budaya di Indonesia ini ada juga lagu daerah. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih lagu daerah itu apa? Jadi, lagu daerah itu lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu yang dipopulerkan atau dinyanyikan oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Nah, lagu daerah ini ada banyak sekali. Di Jawa Tengah contohnya ada lagu Gundul Gundul Bajul. Lalu di Papua juga ada lagu Apuse. Nah, untuk menambah semangat belajar adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Apuse ya. Nah, adik-adik sudah bernyanyi bersama-sama kan? Jadi di lagu Apuse tersebut memiliki nada rendah serta nada tinggi. Bisa dilihat di layar bahwa not angka yang di bawahnya ada titik berarti itu dinyanyikan dengan nada rendah. Sudah paham kan adik-adik semuanya? Jadi kita tadi sudah belajar mengenai bahasa daerah, lalu punahnya bahasa daerah yang ada di Indonesia serta lagu daerah Apuse yang kita identifikasi nada rendah serta nada tingginya. Jadi untuk tugas buat adik-adik di rumah, tuliskan lagu daerah yang ada di Indonesia beserta asal daerahnya. Minimal 10 lagu daerah ya adik-adik. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.